Alhamdulillah, UI sebagai Universitas Indonesia telah berkiprah selama 70 tahun dan banyak karya-karya yang telah dihasilkan, karena memang kita selalu berprinsip pada UI yang punya tradisi berkarya. Dan semoga tetap jaya dan terus berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dirgahayu Universitas Indonesia yang ke-67, semoga Universitas Indonesia selalu menginspirasi Indonesia. Selamat. Kami dari Direktorat Sumber Daya Manusia. Kami dari Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia. Kami dari Unit Layanan Pengadaan Universitas Indonesia. Kami dari Unit Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Kami dari KSDP. Kami dari RIK Universitas Indonesia. Kami dari BP3. Kami dari Direktorat Keuangan. Kami dari Badan Legislasi dan Layanan Hukum. Kami dari Perpustakaan UI. Kami dari Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Kami dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Kami dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Program Vokasi UI mengucapkan Selamat ulang tahun Universitas Indonesia, selamat Dies yang ke-67. Semoga tambah sukses, tambah maju dan mencapai world class university, the first one in Indonesia. Jayalah UI, Dirgahayu UI, selamat UI. Go UI, UI, UI. Pendirian Universitas Indonesia ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Hindia Belanda ketika itu, terutama di awal abad 20 bertepatan dengan penerapan politik etis, itu mulai muncul kepentingan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang setingkat dengan pendidikan tinggi. Nah, ketika itu di Hindia Belanda yang ada itu baru beberapa. Nah, persyaratan di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda ketika itu untuk berdiri menjadi universitas itu paling tidak ada 5 fakultas. Jadi sampai dengan akhir masa kolonial Belanda 1942 itu di Indonesia belum sempat didirikan sebuah universitas. Kemudian datanglah Jepang tahun 42 dan kemudian Jepang ini mengambil alih berbagai lembaga pendidikan tinggi yang ketika itu sebelumnya dioperasikan oleh Belanda, sehingga tidak semuanya bisa beroperasi. Masa pendudukan Jepang ini tidak berlangsung terlalu lama, mungkin hanya sekitar 2 tahun lebih begitu ya. Dan kemudian masuklah periode kemerdekaan. Nah, di dalam periode kemerdekaan ini terutama antara tahun 45 sampai 49 ini pemerintah Indonesia mulai berinisiatif sebetulnya untuk mendirikan pendidikan tinggi. Nah, namanya ketika itu Balai Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, gitu ya. Balai Pendidikan Tinggi Republik Indonesia itu didirikan tahun 45. Dan ini sebetulnya adalah embrio dari Universitas Indonesia. Nah, yang menarik adalah ketika itu bahwa pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem pendidikan yang berorientasi untuk membentuk sarjana yang memiliki pemahaman atau pengetahuan yang landasannya adalah gagasan tentang atau kesadaran tentang keindonesiaan. Dan itu yang menyebabkan bahasa yang digunakan di dalam Balai Pendidikan Tinggi yang didirikan oleh pemerintah ketika itu adalah bahasa Indonesia. Balai Pendidikan Tinggi ini kemudian mengalami perubahan ketika Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan pada tahun 49, sehingga pada tahun 1950 itu pemerintah secara resmi mulai mendirikan Universitas Indonesia. Nah, setelah itu kemudian Universitas Indonesia ini mengalami perkembangan yang cukup pesat karena beberapa fakultasnya itu tidak hanya ada di Jakarta. Nah, sepanjang tahun 50-an
Universitas Indonesia itu adalah kumpulan dari fakultas yang terpecah-pecah di beberapa kota, begitu ya. Nah, kemudian ini semua secara perlahan-lahan IPB berdiri sendiri menjadi universitas, gitu ya. Fakultas Kedokteran Hewan berdiri sendiri menjadi IPB. Fakultas Teknik kemudian berdiri menjadi Institut Teknologi Bandung. Fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya kemudian menjadi bagian dari Universitas Airlangga. Demikian juga dengan Fakultas Ekonomi di Makassar. Nah, sejak itu kemudian Universitas Indonesia bisa dikatakan semuanya terpusat di Jakarta. Dan ini yang kemudian kita kenal sebagai Universitas Indonesia seperti kita kenal sekarang, meskipun fakultasnya ketika itu belum seperti sekarang. Jadi itu yang menjadi tahapan-tahapan dari perkembangan Universitas Indonesia dari sejak pertama kali ada pemikiran untuk mendirikan sebuah universitas di Hindia Belanda sampai dengan apa yang kita kenal sekarang sebagai Universitas Indonesia.